Izinkan saya bicara dari dan tentang Seminari Hokeng sebagai jantung Keuskupan Larantuka. Berdiri 15 Agustus dan sebagian besar dari kita ini adalah mantan atau alumni dari Seminari Hokeng, dan Seminari Hokeng adalah alma mater kita. Berdiri tahun 50 dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pelayanan rohani dari imam-imam, dan seminari menyiapkannya. Nama seminarium adalah tempat persemaian. Dia menjadi rahim yang menampung, tempat di mana untuk bisa mendidik, menjadi rumah pembinaan, menjadi taman pendidikan awal hidup imamat. Itu berdasarkan dokumen yang sekarang sudah disatukan. Itu awal pendidikan, awal hidup imamat bagi remaja pria usia SMP yang terpanggil dan ingin terlibat dalam pelayanan di Keuskupan Larantuka, kemudian juga disatukan dengan gereja Katolik pada umumnya. Karena itu seminari tugas pelihara dan dia jaga rawat benih dengan pendampingan dan pemberdayaan terarah kepada perkembangan kualitas kemanusiaan, kerohanian, intelektual, dan pastoral sesuai dengan ketentuan pedoman. Siapkan kader pemimpin dan hasilnya yuk kita sudah lihat, imam maupun awam. Lalu juga di sana dalam tahapannya siapkan remaja pria ini tunas imamat dan diberikan rekomendasi sesuai dengan kematangan kemanusiaan dalam jenjangnya, kerohanian, pastoral, dan ketentuan pencapaian tahapan pendidikan intelektual dan pembinaan kepribadian serta evaluasi motivasi dan rekomendasi ke seminari tinggi. Karena itu Sesado Rumah Rahim Kehidupan dan Taman Kegembiraan sebagai tempat awal hidup imamat. Bahwa seminari menjadi jaminan kesinambungan karya pewartaan Injil Missio ad Gentes, Injil ke segala bangsa, dan juga jamin keberlanjutan pelayanan pengudusan dan penggembalaan umat selaras dengan kewajiban dan hak gereja lokal Keuskupan Larantuka yang bersifat eksklusif. Ini satu dua pendasaran yang juga boleh diinformasikan lagi atau didengungkan lagi. Visi seminari, Seminari San Domingo Hokeng yang beriman, berkepribadian, dan berilmu. Kata kunci dipakai dari awal, di situ bunyinya bukan siswa seminari, tetapi Seminari San Domingo. Berarti mencakupi keseluruhannya termasuk para calon imam formandi. Komunitas Seminari Hokeng sekarang berjumlah 335 orang. Itu remaja pria calon imam formandi berjumlah 239, kelas 10 60 orang, kelas 11 1 70 orang, kelas 11 2 45 orang, dan kelas 12 64 orang. Itu jumlah siswa 239. Staf pembina atau formator berjumlah 15 orang, itu imam 9 orang termasuk Pater Paulus Bolilamak SVD yang pensiun, dan frater top 6 orang. Staf guru, pegawai, tenaga pendidik dan kependidikan. Pisahkan lagi, guru awam berjumlah 21 orang, 7 pria, 14 wanita. Frater 6 orang, dan di imam yang bekerja dan mengelola di sekolah, 1 kepala sekolah dan 6 orang guru. Yang tidak mengajar, rektor dan Pater Paulus Bolilamak. Pegawai dan tenaga UKS di sekolah itu awam 28 orang. Karyawan-karyawati yang kerja di rumah, karyawan-karyawati kita bersama pegawai dan satpam. Itu 46 orang karyawan-karyawati, 6 orang pegawai, dan 1 orang satpam. Dengan demikian jumlah komunitas Seminari San Domingo Hokeng 335 orang. Sekedar informasi lebih lanjut terkait dengan formator, staf pembina dari susunannya bahwa Preses Romo Gius Lolan, wakil dan sekretarisnya Romo Yosdo, animator spiritualisnya Direktur Spiritual Pater Gebi, pamong koordinator Romo Ece, animator domus sebagai Bapak Asrama, Kepala Asrama Pater Gebi, Kepala Sekolah Romo Alphonse, dan ekonom Romo Villa. Bagian kepamongan, bagian asrama,
Pamong Koordinator Romo Ece dan Wakil serta Kepala Asramanya PTGB. Pamong kelas 10 itu Romo Silu dan Frater Niko, dibantu oleh Romo Gius, itu jumlah siswa 60. Pamong kelas 11-1 berjumlah 70 orang, itu kepala pamongnya itu Romo Sandro, dibantu oleh 3 frater, Frater Berli, Frater Richard SVD, dan Frater Arsi SCC. Dibantu di situ tenaga tambahan itu Romo Yosdo dan Romo Vila. Dan itu pamong untuk kelas 11 yang terdiri atas 115 calon imam, terbagi atas 11-1 dan 11-2. 11-1 berjumlah 70 dan 11-2 berjumlah 45, pamongnya hanya 1 Romo Sandro. Pamong kelas 12, itu Pater GB SVD dibantu oleh Frater Pangki dan Frater George CSSR, dibantu tambahan oleh Romo Alphonse. Demikian komposisi yang kami buat, bahwa rekan-rekan imam itu menjadi moderator di bagian seksi-seksi di OSIS dan seterusnya, menjadi wakasek di sekolah dan kegiatan pendamping kegiatan ekstrakurikuler. Dalam pelaksanaan kegiatan rohani, bahwa para pastor itu juga menjadi bapak pengakuan sekaligus menjadi bapak rohani. Dan itu menjadi 1-2 hal informasi yang perlu kami sampaikan, dan ini yang kami harapkan bahwa kita terus berjalan dalam adaptasi dan membuat adaptasi itu dengan pelaksanaan rencana strategis yang berjalan 2019 dan pada tahun ini merupakan tahun terakhir, akan ditutup pada tahun 2024 dan dilakukan evaluasi dan mempersiapkan rencana strategis baru seraya merayakan berlian 75 tahun Seminari San Domingo Hokeng. Kita juga menyesuaikan diri dari segi kurikulumnya, bahwa kurikulum K13 dan sekarang dengan kurikulum Merdeka. Terkait dengan itu, kami mengharapkan bahwa modal pertama manusia adalah jalan keselamatan. Itu demikian kata 1 Yohanes Paulus kedua, dan bahwa kita mengharapkan bahwa seminari menyiapkan calon imam yang akan kembali dan bekerja seperti teman-teman sekalian sebagian yang adalah alumnus dari Seminari San Domingo Hokeng. Maka kiranya kita memperhatikan dari komposisi jumlah siswa. Jumlah yang terkecil tadi di kelas 11-2 itu 45 orang, itu di masa COVID mereka itu masuk ke seminari berjumlah 51 orang. Berbiasa dalam target kita menerima siswa berjumlah 120 ukuran tempat tidur kita, dengan perhitungan ada yang akan berhenti sehingga ujungnya bisa sampai ke 112 atau 115. Dengan demikian berarti jumlah kita masih kurang, dan mengharapkan bahwa dari paroki juga tolong membantu bekerja dengan kegiatan-kegiatan yang kecil dan sederhana bersama dengan para anak-anak kita di kampung, di paroki, agar juga diarahkan untuk melamar ke seminari. Dan itu dari seminari juga akan melakukan rencana tindakan, melakukan promosi seminari, dan itu kami akan sampaikan ke paroki-paroki mana kegiatan akan berjalan. Satu yang kami harapkan, kalau bisa semua imam di paroki berkomitmen untuk mengirim minimal dari setiap paroki 2 calon, berarti 50 paroki kita hitung sendiri sudah bisa dapat. Kalau lebih dari 2 itu lebih baik lagi. Itu hal pertama yang perlu kami sampaikan sebagai harapan, bahwa kerjasama dengan pastor paroki yang sekarang sudah berjalan dan sangat baik. Karena itu komunikasi antara kita, dan kiranya ini juga mulai dari persiapan menyiapkan kader-kader yang baru untuk dikirim ke seminari. Yang berikutnya, itu kami mengharapkan juga bahwa dengan adanya reinstra dan rancangan mau terakhir, juga pembenahan dari segi yayasan. Setelah Romo Siprisane almarhum tinggal, bahwa saya mendapat mandat menjadi ketua yayasan dari Yayasan Seminari San Domingo, dan itu komposisinya juga belum diatur terakhir. Saya harapkan juga teman-teman imam masih membuka diri yang ditawarkan untuk bersama-sama di dalam Yayasan Seminari San Domingo yang hanya mengelola Seminari San Domingo Hokeng. Diharapkan sebagaimana tadi juga disampaikan, bahwa kali lalu menyangkut Bapak Rohani. Mungkin Bapak pengakuan belum terlalu karena itu setiap bulan, tetapi Bapak Rohani dalam rancangan itu bahwa 2 kali dalam 1 semester ada pertemuan dengan Bapak Rohani.
biarlah kita membiasakan para calon imam kita juga dengan bimbingan rohani. Dan ini kami harapkan bukan dilakukan oleh para staf di seminari, dan itu karena forum internum dan tidak bisa dicampur, dan itu juga menjadi juga kesulitan bahwa para siswa tidak datang atau tidak terbuka. Karena itu kita kembalikan ke forum internumnya itu yang benar. Kita mengharapkan beberapa imam, dan kami akan berbicara dengan Bapak Uskup dan menawarkan beberapa imam yang menolong, tidak banyak. Datang mungkin 1 malam tidur di seminari atau 2 malam, baru kami mengaturnya agar siswa yang terjadwal sesuai dengan bapak rohaninya bertemu dengan para romo atau pater. Dan itu saya mengharapkan bahwa kalau nanti ada pendekatan kiranya juga berkenan menerima dan kita mengatur jadwalnya supaya datang 1 atau 2 hari itu pas. Terkait dengan itu juga bahwa mengharapkan dari staf, dari komposisi staf pembina yang ada, kita juga bisa saja mengeluh dengan kalau omong tentang pendampingan pendidikan humaniora, lalu juga terkait dengan pendampingan itu kurang personalis, pendekatan pribadi, karena itu bahwa tenaga yang ada ini sangat kurang, belum juga kalau mau bilang ini kompeten atau tidak. Baiklah, tidak bicara tentang kompeten dulu, tetapi tenaga pendamping. Di asrama strategi yang dibuat itu kami sudah menaikkan jumlah guru awam untuk menangani les-les dari pemerintah, dan bagian pendampingan itu kiranya menjadi intensif dari bagian kita. Nah itu kami harapkan bahwa kalau ada kesediaan, setelah panjangan, kamu beri saya juga kah? Yang berikut atau yang menyangkut staf bina, lalu terakhir, pas juga sudah mau terakhir ini, kali lalu dalam Perpas itu Bapak Uskup juga menghimbau supaya mungkin paroki-paroki memperhatikan, mungkin juga menyisikan perhatian secara finansial untuk seminari Hokeng. Saya menambahkan teman-teman semua yang juga adalah imam-imam alumni dari seminari Hokeng, kamu juga belum pernah ada nama itu. Karena itu tolong ingat juga bahwa Anda juga alumnus, dan kalau boleh juga mulai berpikir ada satu hal yang perlu, apalagi sekarang sementara pembenahan dengan Al-Masih itu satu paguyuban untuk alumni seminari Hokeng. Kalau omong paroki beri, saya harap juga sebagaimana juga pada malam bahwa ada acara di Romo Lores punya, saya iri hati juga, kamu bisa beri 100 merah keluar, seminari Hokeng kamu tidak beri. Jadi hanya itu saja, engkau adalah temanku, kita berjalan bersama, terima kasih. Terima kasih, engkau adalah temanku dan kita tetap berjalan bersama. Terima kasih Romo Gius, sudah Romo Rektor. Di kapela rumah kita, saya secara mengumumkan untuk mulai berlangsungnya ajaran yang kita baru mulai di dalam kebijakan baru untuk seminari kita, pendidikan, pembentukan, formasi selama 3 tahun di sini dengan meniadakan tahun KPP dan mulai dengan tahun pertama untuk kelas 10 yang dilanjutkan kemudian ke kelas 11 dan 12 yang akan berjalan dengan normal nanti, dan kita mulai
Bunda Maria, Bunda Gereja, dan satu Dominikus, dan juga hari ini dengan Santa Clara. Kita memohon kepada Tuhan menyertai kita dalam proses pendidikan di Seminari kita ini, selanjutnya menjadi makin rumah yang menyenangkan tempat kita menghina diri. Demikian pengumuman resmi saya sampaikan dari tempat ini. Sekian dan terima kasih. Menerima berkat dari Tuhan dari tempat ini di kapela rumah kita, saya secara mengumumkan untuk mulai berlangsungnya tahun ajaran yang kita baru mulai di dalam kebijakan baru untuk seminari kita, pendidikan, pembentukan, formasi selama 3 tahun di sini dengan meniadakan tahun KTP dan mulai dengan tahun pertama untuk kelas 10 yang dilanjutkan kemudian ke kelas 11 dan 12 yang akan berjalan dengan normal nanti, dan kita mulai pada saat tahun ini. Kemarin tadi sudah saya sampaikan, tapi dari kapela ini resmi saya mengumumkan berlakunya mulai 3 tahun untuk pendidikan seminari dan sekolah kita. Hal-hal lain berkaitan dengan bagaimana menanggapi perubahan ini sudah menjadi tugas dari semua, baik para pembina, juga para pendamping pembimbing dari asrama, sekolah, semua sudah bersedia bertekad untuk menanggapi